peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with Berdoa lebih daripada seluruh acara liturgi ibadah yang sudah dipersiapkan. Di tengah-tengah suasana berbahagia ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Khususnya pada saat firman-Mu disampaikan, Roh Kudus berbicara kepada kami, memberikan pengertian, supaya kami boleh dibekali, bahkan diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan apa yang Kau kehendaki, gambaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada Jarwin dan juga Angel yang sudah ganteng-ganteng dan cantik. Sudah siap untuk masuk ke dalam pernikahan kalian? Yes. Puji Tuhan. Kita ada di dalam ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Jarwin Putra Logana, anak kedua dari 3 bersaudara, yang hari ini tentunya hadir juga bersama dengan kita semua, yaitu wali dan ibu mempelai pria, yaitu Bapak Andisya Putra dan Ibu Tiska. Bersama dengan mempelai wanita tentunya, yaitu Angelica, atau seringkali dipanggil dengan Angel, anak kedua dari 2 bersaudara, dari orang tua mempelai wanita yang juga hadir pada hari ini, yaitu Bapak Robi Tanumi Harja dan Ibu Meila. Izinkan saya di dalam hari yang berbahagia ini untuk membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah suasana yang cukup cerah ya, dan sudah terlihat sebenarnya para tamu juga sama seperti laut yang sudah terbelah 2. Dan kita semua ada di dalam di tengah-tengah suasana yang berbahagia ini. Tadi saya sempat bilang sama Harry, saya bilang tadi cocok juga kalau lagunya itu ya, sepasti mentari bersinar, begitu pula janjimu. Jadi matahari ini adalah tanda janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kalian berdua, khususnya Jarwin dan Angel. Saya akan berusaha untuk gak terlalu lama supaya kita semua gak kepanasan juga. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semua, khususnya untuk Jarwin dan Angel, yang hari ini akan mengucapkan janji pernikahannya kepada satu sama lain. Tapi tahukah bahwa pernikahan yang hebat itu tidak terjadi secara otomatis saja, tapi pernikahan yang hebat itu dengan sengaja dibangun. Ada orang berpikir bahwa kalau saya ketemu pasangan dari Tuhan gitu ya, tapi tahunya dari mana pasangan dari Tuhan? Apakah ada tulisannya di sini atau gimana? Tapi bilang kalau saya ketemu pasangan dari Tuhan saya pasti bahagia banget, atau saya mau jadi sama dia saya pasti bahagia banget. Well, boleh saja orang berpendapat, tapi tidak dapat menghindari kenyataan bahwa pernikahan yang hebat, yang sehat, itu dengan siapapun kita menikah harus dengan sengaja dibangun. Makanya penting untuk kedua mempelai memiliki gambaran pernikahan yang sama yang ingin dituju dan memiliki nilai-nilai yang sama yang ingin dibangun. Itulah yang tentunya dibahas di dalam persiapan pernikahan kalian selama ini. Nah, cinta yang mendasari pernikahan kalian seharusnya bukan cuma sekedar cinta yang berdasarkan perasaan saja, tapi jauh sebelum John Mayer menuliskan lagu Love is a Verb,
Alkitab sendiri sudah mengatakan hal tersebut. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu sebabnya ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua, yang menyatakan bahwa apa itu cinta yang seharusnya kita bangun dan pelihara, dan apa yang bukan cinta pada esensinya. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya sempat singgung juga, bahwa love is not a feeling, but love is a commitment. Kasih atau cinta bukan cuma sekedar perasaan yang muncul, tapi pada saatnya kasih atau cinta itu adalah sebuah komitmen, sebuah keputusan yang perlu kita ambil. Makanya hari ini kalian akan mengucapkan perjanjian pernikahan kalian yang merupakan lambang dari komitmen kalian berdua kepada satu sama lain di dalam pernikahan ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31 mengatakan demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, Yesus menjawab, perintah yang pertama ialah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah kedua ialah, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah lain yang lebih penting daripada kedua perintah itu. Menarik karena dalam ayat-ayat ini kata cinta dan kata perintah ada dalam konteks yang sama. Itu menunjukkan kepada kita bahwa cinta bukan sekedar perasaan, tapi cinta justru adalah kemauan, kehendak yang bisa kita perintahkan. Artinya begini, love is centered in the will, not in the emotion. Kasih atau cinta itu berporos kepada kehendak atau kemauan kita untuk mencintai, bukan berdasarkan atau berporos kepada perasaan kita. Karena perasaan kita cenderung sangat dipengaruhi oleh keadaan. Nah, apa jadinya kalau pernikahan kita ditentukan oleh keadaan? Seharusnya tidak demikian, tapi dipengaruhi oleh kehendak kita untuk berkomitmen, keputusan kita, kemauan kita untuk terus menjalankan komitmen tersebut. Karena kasih itu berporos kepada kemauan dan kehendak kita, bukan karena perasaan kita. Justru sebaliknya, seharusnya kehendak kita, kemauan kita akan mempengaruhi perasaan kita. Ketika kita memutuskan untuk mencintai, seharusnya perasaan cinta yang muncul mengikuti kehendak untuk kita menjalankan komitmen saling mencintai dan mengasihi satu sama lain. Yang kedua adalah love is not passive, but love is an act of sacrifice. Kasih bukan sesuatu tindakan yang pasif, tapi kasih adalah sebuah tindakan yang aktif untuk berkorban bagi satu sama lain. Makanya yang pertama penting untuk kita sadari bahwa cinta itu bukan cuma sekedar perasaan. Karena kalau pakai perasaan, ya bagaimana mau berkorban gitu ya. Gitu. Semua nggak semua kita manusia pada dasarnya jarang banget ada yang excited. Oh, sebentar lagi saya mau berkorban. Gitu, jarang banget. It's a decision, satu keputusan untuk berkorban bagi orang yang kita kasih. Makanya kasih adalah sebuah tindakan aktif untuk berkorban bagi orang yang kita kasih. Sebabnya di dalam pertemuan kita, ya kalau masih ingat, kita banyak bicara juga tentang bagaimana caranya kita mengatur keuangan bersama, bagaimana caranya kita mengatur waktu juga bersama, memprioritaskan satu sama lain dan seterusnya. Dan di dalamnya ada banyak pengorbanan yang diberikan. Tadinya pengennya adalah maunya saya, pengennya adalah kehendaknya saya sendiri. Tapi sejak nikah nggak bisa begitu. Yang didahulukan adalah kepentingan bersama. Apa yang mau kita tuju bersama-sama. Makanya kata kita jadi lebih utama daripada kata saya atau kata kamu di dalam pernikahan. Dan itulah yang membedakan antara orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah. Kalau belum menikah ya pokoknya kata saya aja.
ya saya mau begini ya lakukan aja. Tapi kalau sudah menikah, sebagian besar bahkan bahkan semuanya, if not all, biasanya kita diskusikan terlebih dahulu. Kita mau begini, kita mau begitu, kita mau liburan kemana? Bukan saya mau liburan kemana, kita mau liburan kemana? Bukan lagi rumah saya atau rumah kamu, bukan lagi mobil saya atau mobil kamu, bukan lagi apalagi jangan sampai kalau udah punya anak, nanti ini anak saya itu anak kamu, nanti bingung anaknya. Anak siapa saya sebenarnya? Tapi dari kecil seharusnya kita sudah menyepakatinya bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah milik kita, bukan lagi saya atau kamu. Dan dengan begitu, maka kasih lebih mudah untuk bisa dipraktekkan. Bahkan kalau ada konflik pun, kita selalu kembali kepada perspektif yang tepat, yang benar. Bahwa at the end of the day, daripada saya yang menang atau kamu yang menang, apapun saya akan lakukan supaya kita menang. Di dalam argumen, di dalam konflik, kita akan bisa punya perspektif yang lebih benar ketika kita menyadari bahwa kasih adalah sebuah tindakan yang aktif untuk berkorban bagi satu sama lain. Nah, yang ketiga, kasih bukan cuma perasaan tapi adalah komitmen. Kasih juga bukan cuma tindakan yang pasif tapi tindakan yang aktif untuk berkorban. Kasih yang ketiga adalah it's not about finding the right person, but love is about becoming the right person. Kasih adalah sebuah keputusan, bukan untuk hanya mencari, bahkan sebenarnya mencari orang yang tepat juga. Kalau kita cari di dalam Alkitab, sulit untuk menemukan orang yang tepat. Tapi akan jauh lebih tepat kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang tepat. Jadi kasih bukan tuntutan, ayo kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kasih adalah sebuah keputusan untuk saya mau menjadi orang yang tepat untuk pasangan saya, untuk suami atau untuk istri saya. Dulu waktu saya ikut kelas persiapan pernikahan, kebetulan waktu itu saya nggak lagi di Indonesia tapi lagi di Australia. Lucunya sesi pertama dari kelas persiapan pernikahan itu judulnya adalah There's no such a thing as the right person. Saya pikir, wah, judulnya memprovokasi banget. Ini mau menikah tapi judul dari sesi yang pertama adalah tidak ada istilah orang yang tepat gitu. Tapi waktu si pengajarnya masuk, dia bilang, kalian pasti bingung ya kenapa judulnya begitu. Dia bilang, sengaja kita kasih judul itu karena orang yang tepat seharusnya adalah orang yang saat ini duduk di sebelahnya. Jadi maksudnya dia adalah orang yang tepat adalah orang yang kita pilih gitu. Supaya kita juga bertanggung jawab terhadap pilihan kita, bertanggung jawab untuk memelihara, untuk tetap menjaga bahwa dia dan saya adalah tetap akan terus menjadi orang yang tepat bagi satu sama lain. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab juga, lebih banyak ayat untuk menjadi orang yang tepat daripada cuma sekedar mencari orang yang tepat. Karena tanggung jawab utamanya ada di dalam diri kita. Salah satu ayat yang bagus untuk kita terus belajar menjadi orang yang tepat adalah tentunya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dalam terjemahan lain dikatakan kind and considerate, baik hati dan mempertimbangkan perasaan satu sama lain. Kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, bayangkan kalau kita praktekkan 4 ayat ini saja, ayat 4, 5, 6, 7 di dalam kehidupan pernikahan kita. Kita perlu belajar untuk menjadi orang yang sabar, yang murah hati, yang percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, tidak menyimpan kesalahan satu sama lain, tapi bersuka cita karena kebenaran, suka memuji satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Maka dengan demikian pernikahan kita akan bertumbuh semakin lama
semakin dewasa, menjadi pernikahan yang bisa dinikmati. Bukan pernikahan yang sempurna, memang nggak ada pernikahan yang sempurna, tapi pernikahan yang bisa dinikmati bahkan di dalam suka maupun di dalam duka. Karena kita tahu caranya menjadi orang yang tepat bagi satu sama lain, mendahulukan satu sama lain, bukan menuntut, tapi justru menjalankan tanggung jawab kita untuk mengasihi dan bahkan menyenangkan hati satu sama lain. Ketika itu kita jalankan, maka kita dapat menikmati perjalanan pernikahan yang kita bangun bersama-sama. Demikian 3 poin yang saya berharap bisa membantu khususnya Jarwin dan juga Angel di dalam perjalanan pernikahan kalian yang kalian mulai sejak hari ini. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan kepada prosesi perjanjian pernikahan, saya juga akan membacakan sedikit dari hukum pernikahan atau ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari hukum pernikahan dari perjanjian yang kalian akan ucapkan bersama-sama. Ayat ini diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ayat yang pertama ditujukan kepada Angel terlebih dahulu sebagai istri, atau lebih tepatnya mungkin sekarang calon istri, beberapa menit lagi jadi istri. Dikatakan ayat 22 sampai 24, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam 3 ayat ini diinstruksikan kepada istri untuk tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu, tapi bukan untuk tujuan yang sembarangan. Di sini kita bisa belajar bahwa kenapa diberikan instruksi tersebut, karena kepada suami telah diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepala. Bahkan dikatakan dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya kalau terjadi apa-apa kepada pernikahan ini atau institusi pernikahan ini, yang pertama-tama akan dimintai pertanggungjawaban adalah kepala atau suami. Itu sebabnya istri perlu membantu. Seringkali istri disebut menjadi penolong. Istri perlu menolong suami untuk bisa menjalankan fungsi, peranan, dan tanggung jawabnya sebagai kepala, mengarahkan kemana pernikahan ini mau dibawa. Tentunya bukan berarti istri tidak bisa berpendapat, bahkan perlu berpendapat, tapi izinkan suami untuk menentukan pada akhirnya kemana keputusan yang akan diambil untuk mengarahkan pernikahan ini. Nah, perhatikan yang tadi saya sebutkan adalah fungsi, peranan, dan tanggung jawab. Nggak ada hubungannya sama kodrat. Karena kalau kodrat, dari sejak halaman pertama Alkitab, Kejadian 1, ayat 26 sampai 27, seakan-akan Tuhan sudah stempel bahwa kodratnya laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu baik laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kodratnya sama, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kalau di dalam pernikahan diatur fungsi, peranan, tanggung jawab yang diberikan kepada suami, diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala. Karena kalau di dalam pernikahan ada 2 kepala, nanti saat pernikahan hanya perlu 1 kepala saja, supaya pernikahannya dapat dinikmati dan sehat, dan bahkan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, supaya nama Tuhan ditinggikan. Efesus 5 ayat 25 sampai 30 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kalimat pertamanya aja udah kasih benchmarknya, kasih standarnya. Untuk kita mengasihi istri kita harus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Makanya salah satu tanggung jawab utama suami adalah terus membangun dan memelihara hubungan yang benar, yang intim dengan Tuhan Yesus, supaya kita nggak pernah kehilangan standarnya, karena pernikahan adalah idenya Tuhan. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga adalah perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena kata-kata kita menciptakan dunia kita. Kalau kita mau ada kalau mau ada cinta di dalam dunia pernikahan kita, make sure yang kita tabur adalah cinta, jangan sebaliknya. Karena kalau kita tabur biji jeruk, yang tumbuh adalah pohon jeruk. Adalah hal yang mustahil kalau kita tidak tabur biji jeruk tapi berdoa supaya pohon mangga yang ada. Kalau kita mau pohon mangga, ya kita tabur biji mangga. Sebabnya perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata itu akan menciptakan sebagaimana dunia pernikahan yang kita inginkan. Sudah siap? Oke? Kalau sudah, saya undang kepada Cherwin dan juga Angel untuk bangkit berdiri. Dalam keadaan apapun, sampai pertemuan yang kedua dengan Tuhan Yesus Kristus, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Dan berjanji untuk menjadi istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat Tuhan tunduk kepada Kristus, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Yang kedua, apakah engkau, Angel, berjanji untuk menjadi pendamping, penolong yang setia, berdoa syafaat bagi suamimu dalam keadaan apapun, sampai pada akhirnya, sampai pertemuan yang kedua kali dengan Tuhan Yesus Kristus, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Yang terakhir adalah apakah engkau, Angelika, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, memelihara, mengasihi, dan mengajarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Bahwa aku akan selalu menyenangkan kamu, bahwa kamu akan selalu bahagia bersama aku, atau bahkan kamu tidak akan pernah kecewa padaku. Tapi ini janjiku kepadamu. Aku akan berusaha selalu menyenangkan kamu. Aku akan selalu berusaha agar kamu bahagia bersamaku. Dan aku akan selalu berusaha agar aku tidak mengecewakan kamu. Baterai situ Pak. Baterai ada situ Pak. Angel, sayang kamu. Ganti. Iya Pak. Sekarang. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kepada Cherwin. Angel, silakan. Hai, Koko Cherwin. Happy dipanggil Koko lagi. Hari ini hari spesial buat kita. Thank you for God. Dan makasih udah memutuskan untuk memilih aku. Makasih karena you're not giving up on me. Aku mau kamu tahu kalau kamu itu adalah laki-laki tipe ideal yang aku minta ke Tuhan. Dan selama hubungan kita, aku semakin kagum sama kamu. Ya walaupun aku semakin tahu kalau kamu annoying, but I'm pretty sure that you will be a good husband and father for our children. Aku tahu aku belum bisa masak banyak menu buat kamu, but don't underestimate me. Aku akan belajar masak buat kamu, tapi kamu harus habisin apapun rasanya. Aku mau jadi orang yang selalu ada di samping kamu. Aku mau nungguin kamu dan menyambut kamu pulang kerja nanti. In summary, I want to grow old with you. I promise to love you and always by your side. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Angel yang ada di dalam tubuh. Biar melalui benih tersebut lahir keturunan yang hilang, anak-anak yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Berkati juga Cherwin agar dapat menjadi seorang figur ayah, figur suami yang mencintai Tuhan, yang dapat menjadi teladan bagi istri dan juga anak-anaknya bagaimana hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, istri dan anak-anaknya akan berkata bahwa mereka berbahagia, diberkati karena memiliki seorang kepala rumah tangga yang hidup takut dan mencintai Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Angelika, biar kiranya kasih karunia, kekuatan, sukacita dari Tuhan turun atas kehidupan.
untuk mendampingi suaminya di dalam perjalanan pernikahan yang mereka akan bangun bersama-sama. Tahu persis bahwa setiap kali Angel melihat ke atas, Tuhan memberikan penyertaan-Nya, perlindungan, kekuatan-Nya kepada Angel untuk terus bisa menjadi dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga dengan sebaik mungkin, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Berkati juga rahim yang ada di dalam tubuhnya, sehingga melalui rahim tersebut lahir generasi yang ilahi, generasi yang tahu betul apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, tidak sembarangan memilih pada zamannya nanti, tapi menjadi generasi yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan. Berkati Angel agar dapat menjadi seorang ibu yang dapat memberikan kasih dan disiplin yang seimbang, sehingga anak-anaknya tumbuh di dalam kasih sayang Tuhan secara utuh dan matang. Terima kasih. Berkati pernikahan ini, agar pernikahan ini dapat berjalan dari satu kemuliaan sampai pada kemuliaan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, berikan tepuk tangan. Berikutnya Angel juga akan melakukan hal yang sama. Ada cincin dari Cherwin dan akan menyematkannya ke jari tangan dari suaminya tercinta sebagai simbol cinta kasihnya yang kekal. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada mereka berdua. Tiba saatnya untuk Cherwin akan membuka, tetap saling berhadapan, akan membuka cadar dari Angel dan akan memberikan wedding kiss yang pertama sebagai seorang suami kepada istrinya tercinta. Take your time dan pastikan lokasinya juga tepat supaya fotonya bagus. Yes, sekarang boleh. Puji Tuhan. Masih tanya. Dan tidak salahnya kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
已经过了从小到现在，现在我结婚了，为了你们帮你祝我祷告，跟耶稣能结婚很好。Dengan terakhir kalian akhirnya nikah. Makasih buat restunya mama papa buat aku sama Cherwin. Makasih karena mama papa udah membesarkan aku sampai sekarang. Dan udah bekerja keras buat nyenengin aku menjadi angel yang mandiri, yang mau berjuang untuk mendapatkan tujuannya. Makasih. Dan aku minta maaf kalau aku sering bikin mama papa kecewa, bikin mama papa sedih, bikin kalian marah. Aku mau kalian tahu kalau aku nggak bermaksud buat itu. Jadi sayang sama mama papa. Maaf pak, maaf ya kalau apa. Dan perkenalanmu atas pernikahan dari Cherwin dan Angel. Kami berdoa supaya pernikahan mereka, cinta mereka bertumbuh semakin lama, semakin dewasa, semakin mesra, semakin matang, semakin mencintai satu sama lain. Kami berdoa supaya pernikahan mereka senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena kami percaya bahwa yang terbaik ada di depan mereka. Kami angkat tangan kami siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata, the Amin. same for me. You've always been